Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 223 PB dari mata kuliah Sistem Basis Data. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Sebelum kami mempresentasikan kelompok kami, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Akmal Kurniawan. NIM saya 235520111195. Perkenalkan, nama saya Sofia Nuria dengan NIM 235520111015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Abdul Halim dengan NIM 235520111266. Baik, hal yang pertama kita akan buat ini kita lihat soal dulu. Kita disuruh untuk membuat database dengan nama penjualan barang. Hal yang pertama kita membuka SEM terlebih dahulu. Setelah SEM terbuka, kita aktifkan MySQL. Lalu yang selanjutnya kita aktifkan Apache-nya. Setelah MySQL dan Apache ini aktif, kita membuat CMD-nya. Nah, setelah CMD ini terbuka, kita mengaktifkan MySQL. Nah, maksud dari kode di atas ini ialah dimana kita akan diarahkan ke local disk C yang nantinya akan membuka folder SEM yang selanjutnya akan membuka folder MySQL. Lalu yang selanjutnya kita buka MySQL-nya. Nah, setelah MySQL terbuka, sesuai dengan soal, kita membuat di sini kita akan membuat database baru dengan nama penjualan barang. Nah, di sini sudah berhasil database baru dibuat. Nah, di sini MariaDB ini masih belum terganti dengan database, maka dari itu kita akan menggunakan database penjualan ini dengan kode Nah, di sini ada keterangan database sudah diubah. Jadi yang asalnya ini sudah terganti menjadi penjualan barang. Lalu yang selanjutnya di sini kami akan membuat tabel dengan dimulai pelanggan yang akan dibuat oleh saudara Muhammad Ilham. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang dari saudari Sofia, membuat tabel pelanggan. Di dalamnya ada ID pelanggan, menggunakan tipe data char dan mempunyai value 20. Primary key.
Terus ada nama, menggunakan tipe data varchar, mempunyai value 50. Terus ada alamat, menggunakan tipe data varchar dan mempunyai value 50. Selanjutnya ada pekerjaan, menggunakan tipe data varchar, ini value 50. Selanjutnya ada no KTP, menggunakan tipe data char dan mempunyai value 20. Dan yang terakhir no telepon, menggunakan tipe data char juga sama. Baik, saya ulang. Mempunyai value 50. Selanjutnya ada no KTP, mempunyai value menggunakan tipe data char, punya value 20. Dan yang terakhir no telepon, menggunakan tipe data yang sama, juga value yang sama. Baik, saya ulang, dikarenakan tadi ada kesalahan, yaitu kekurangan tutup kurung di akhir. Oke, sudah selesai. Langsung cek. Baik, yang selanjutnya saya akan meneruskan pembuatan tabel pada barang. Nah, pada soal di sini kolom-kolom barang ini terbagi ada 4, yang dimana ada ID barang, ada nama barang, harga barang, dan stok. Nah, ID barang ini memiliki jabatan sebagai primary key. Lalu di sini kita akan menuliskan ID barang pertama. Dengan tipe data char, kita kasih value 7 dan dia sebagai primary key. Lalu yang selanjutnya kita masukkan nama barang dengan tipe data varchar, mempunyai value 15. Yang selanjutnya ada harga. Di sini kita akan menggunakan tipe data integer. Dan yang terakhir kita ada stok dengan tipe data integer juga. Nah, setelah pembuatan tabel barang ini berhasil, selanjutnya kita akan melihat apakah tabel barang ini sudah terbuat atau belum. Nah, di sini menunjukkan bahwa tabel barang ini sudah terbuat dan kolom-kolomnya sesuai dengan yang ada pada soal.
Dan yang selanjutnya ada tabel nota penjualan yang akan dilanjutkan oleh Bintang Akmal. Baik, di sini saya akan melanjutkan seperti yang ada di soal, yaitu membuat tabel nota penjualan. Nah, pertama kita membuat nama tabel tersebut. Caranya nota penjualan dalam kurung. Nah, di dalam nota penjualan kita memiliki beberapa baris ataupun kolom. Yang pertama yaitu ID nota. ID nota memiliki tipe data char, karena mungkin di suatu primary kita membutuhkan angka ataupun huruf untuk menjadikan sebuah tanda untuk si primary key tersebut. Value-nya 20. Jangan lupa primary key. Selanjutnya yaitu tanggal nota. Tanggal nota memiliki tipe data date. Total memiliki tipe data integer. Di sini saya tidak memberikan value integer karena integer apabila tidak diberi value otomatis memiliki value 11. Total selanjutnya yaitu ID pelanggan. ID pelanggan ini di soal foreign key dari tabel referensinya yaitu di pelanggan. Baik, saya akan jelaskan nanti agar kita bisa membedakan bagaimana cara membuat tabel dan bagaimana cara kita membuat suatu relasi antar tabel. ID pelanggan, tipe datanya harus sama seperti ID pelanggan yang di atas yang ini, yaitu bertipe data char, memiliki value 20. Kita tutup lagi, Ticom, oke, query egg. Kita lihat apakah tabel tersebut sudah terbuat. JSC nota jualan. Nah, sudah terbuat. Sekarang kita mulai membuat suatu relasi, tapi kita lihat di tabel yang ini yang detail jual. Yang detail jual ini tidak memiliki primary key ataupun tidak memiliki suatu kepala. Jadi tabel ini hanya sebuah relasi antara nota penjualan dan barang. Pada itu kita buat terlebih dahulu tabel detail jual ini. Create a table detail jual. Di dalam detail jual itu ada ID nota. ID nota, lihat di ID nota ini mengambil referensinya jadi nota penjualan. Lihat dari nota penjualan bahwa memiliki tipe data char dan memiliki value-nya 20. Maaf. Selanjutnya ID barang ngambil dari tabel barang, memiliki value, kita lihat di atas char yaitu 7 value-nya, dan dua lagi yaitu jumlah harus bertipe integer karena di jumlah ini pasti ada yang namanya operasi pengurangan ataupun penambahan. Jumlah integer dan harga pun harus integer. Kenapa gak bisa char? Char bisa, cuma si harga ini harus dikonversikan menjadi integer. Maka dari itu untuk mempermudah langsung saja memberikan tipe data integer. Tutup. Sudah query awk. Kita lihat apakah
benar detail jual sudah terbuat tabelnya. Detail jual sudah. Sekarang kita mulai relasi antara nota penjualan dan nota barang. Dari ini nih pertengahannya yaitu detail jual. Jadi alter table ini ibaratkan kita memakai tabelnya apa? Detail jual. Jadi kita memakai tabel detail jual untuk diapakan nih? Mau diapain nih si tabel tersebut? Mau ditambah add foreign key. Mau ditambah foreign key. Nah, di sini baris mana, kolom mana yang akan ditambah foreign key, yaitu ID nota. Referensi dari nota penjual ini ya, dari tabel nota penjualan ya. Nama kolomnya yaitu ID nota juga sama. Jadi intinya apabila kita membuat suatu relasi itu yang telah diajarkan oleh dosen, bahwasanya nama dan tipe data antara relasi harus sama, tidak boleh ada yang beda gitu. Kita lihat kembali apakah benar foreign key tersebut telah terbangun, relasi tersebut apakah telah terbuat. Nah, DSC detail jual. Nah, di sini ada mul ini berarti sudah menjadi foreign key. Sudah menjadi sebuah relasi antara detail jual dan nota penjualan. Sekarang kita membuat foreign key lagi, yaitu yaitu baris ID barang. Baris ID barang referensi dari bukan nota penjualan tapi dari tabel barang. Nah di sininya namanya juga bukan ID nota tapi ID barang, seperti itu. Kita lihat lagi apakah sudah terbangun antara relasinya. Nah, tadi kan satu nih, satu yaitu relasi di ID nota. Sekarang sudah menjadi dua relasi, yaitu di ID nota dan di ID barang. Oke, sudah terbuat relasi ini, barang dan nota penjualan. Selanjutnya yaitu membuat foreign key dari dari tabel nota penjualan, yaitu ID pelanggan, mengambil referensinya dari tabel referensinya. Baik, selanjutnya yaitu membuat relasi antara tabel nota penjualan dan pelanggan. Nah, tabel pelanggan ya, yaitu di ID pelanggan. Jadi yang akan kita pakai tabelnya itu nota penjualan, karena nota penjualan adalah tabel yang akan ditambah foreign key. Alter table nota penjualan mau diapakan? Di add foreign key. Add foreign key. Kolom mana? Kolom ID pelanggan. Nah, referensinya referensinya dari tabel pelanggan. Nama barisnya, nama kolomnya yaitu ID pelanggan. Kita lihat DSC, berarti yang kita lihat yaitu nota penjualan, karena nota penjualan di sini sudah ditambahkan foreign key. Nota penjualan.
sudah terbuat. Nah, sekarang sudah selesai, yaitu antara kita dari pertama kita membuat database, lalu membuat tabel dan membuat relasi antar tabel. Sekarang kita membuktikan apakah relasi database itu sudah terbentuk atau belum. Nah, maka dari itu kita masuk ke website PHP MyAdmin. Nah, sudah masuk. Nah, tadi kan yang kita buat yaitu seperti yang di soal, yaitu nama penjual, nama databasenya yaitu penjualan barang. Di sini cari mana penjualan barang di sini. Lalu kita masuk ke designer. Di sini kita bisa melihat bagan ataupun desain relasi antara tabel-tabel yang telah kita buat. Nah, ya, nota penjualan di sini, barang di sini, detail jual di sini, pelanggan di sini. Nah, kita lihat di soal, relasinya sudah terbuat, sudah sama. Relasi dari ID nota ke ID nota penjualan, dari barang, ID barang, dan ID pelanggan dengan penjualan nota penjualan di baris ID pelanggan. Baik, selanjutnya kita akan ke penghapusan. Yang pertama mencoba menghapus yang tabel detail jual. Dan juga ini coba menghapus tabel barang. Dan juga lihat terus tabel nota penjualan. Juga lihat satu lagi yaitu pelanggan. Nah, setelah beberapa tabel tadi yang dihapus oleh saudara Ilham, mari kita mulai menghapus database penjualan barang. Nah, di sini sudah berhasil. Kita melihat dulu apakah database penjualan barang sudah berhasil terhapus atau belum. Nah, di sini sudah terlihat bahwa database penjualan di sini sudah terhapus. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.